yang terakhir ini adalah dia menggunakan multiplex, jadi dalam satu tube. Sementara kalau CDC yang awal kita harus bisa menggunakan 3 primer sama internal, jadi 4 tube. Kalau ini dalam satu tube kita udah bisa lihat. Nah, kemudian ada gambar ini saya sengaja perlihatkan. Jadi kalau ada yang tidak membentuk kurva sigmoid kontrol positif dan negatif, jadi ada di sini. Nah, itu karena tidak membentuk kurva sigmoid, kita katakan hasilnya ambigu. Nah, itu adalah kita nyatakan negatif. Jadi ada beberapa model dan untuk itu memang diperlukan tidak hanya teknisi yang bisa membaca, menginterpretasi. Jadi orang yang mempunyai kompetensi yang atau terlatih yang sudah sesuai. Nah, tadi selain reagen daripada PCR yang kami lakukan, itu juga RNA extraction kit itu sangat penting berpengaruh untuk keberhasilan hasil daripada PCR. Jadi karena di kami juga kesulitan untuk pengadaan daripada kit extraction yang dari Qiagen atau Invitelgen. Jadi sampai saat ini pun kedatangannya ditunggu sangat lama. Kemudian ya kami tahu bahwa banyak berbagai institusi baik di luar maupun di dalam negeri yang juga saling berkeinginan untuk mendapatkan reagen. Nah, kami melakukan uji banding, jadi ada Gen8 dan kita bandingkan dengan sponsor biotek A dan B yang dari China. Nah, kita perlihatkan di sini yang dihasilkan oleh Gen8. Jadi PCR-nya kita memakai Sun Yat-sen, itu hasil positif dari 8. Untuk yang pada sponsor dari biotek A, itu menghasilkan ada 2 negatif, ada 2 inkonklusif, sementara 4 yang positif. Hasil yang sama ada nih ketutupan dari bisa kelihatan, yaitu juga sama, jadi ada negatif dan inkonklusif 2, ada 3 inkonklusif dan 2 negatif. Jadi kalau melihat dari hasil ini, maka kita bisa melihat bahwa kedua kit dari yang A ataupun yang B itu kalau dilihat dari CT-nya memang tidak bisa mengamplifikasi atau nantinya diamplifikasi lebih dari 35 CT-nya. Jadi kita putuskan tidak menggunakan untuk kit ekstraksi RNA tersebut. Nah, jadi memang kalau di sini kita bisa melihat bahwa reagen pun sangat berperan untuk keberhasilan daripada hasil. Nah, kemudian ini ada contoh untuk memperlihatkan berapa banyak atau berapa lama sih sebetulnya hasil-hasil yang positif atau negatif. Jadi ada kasus, di sini ada Tuan T dari suatu rumah sakit, dia berdasarkan dokternya itu sangat-sangat dicurigai COVID-19. Nah, tetapi waktu diperiksa pemeriksaan nasofaring itu hasilnya negatif. Nah, kemudian hasil negatif tapi kondisinya tidak berubah dan dokternya masih tetap mencurigai suspek daripada COVID. Kemudian dilakukan pemeriksaan dari swab rektal. Ternyata hasilnya positif. Jadi sini bisa dilihatkan memang kan di saluran pencernaan juga ada reseptor daripada virus SARS coronavirus 2 ini. Nah, kemudian ternyata pada tanggal 30 Maret, jadi kurang lebih 1 hari setelahnya, baru swab tenggoroknya menjadi positif, dan sekarang masih positif. Itu salah satu kasus, jadi berarti pemeriksaannya tidak hanya harus selalu dari saluran nafas, jadi mungkin harus dipikirkan ada spesimen dari tempat lain yang juga bisa mendukung dari hasil positif ini. Kemudian ada kasus yang berikutnya yang gejalanya ringan. Ada Nyonya D dari rumah sakit ini. Nah, ini awalnya dia sebelumnya adalah negatif, tapi kemudian menjadi positif dan sampai sekarang itu menjadi positif. Jadi ini bisa dilihat bahwa dia itu lebih dari 12 hari yang kita katakan biasanya 12 hari harusnya dicek lagi, sudah harusnya menjadi negatif. Kemudian ini adalah contoh dari ada publikasi yang tadi terkait dengan bahwa
ternyata virus itu bisa ditemukan selain pada oral swab atau saluran napas respiratori swab, bisa juga pada anal swab, bisa juga pada whole blood, mungkin waktunya yang harus kita lihat timenya, dan pada serum. Jadi pada pasien yang memang bergejala berat maupun yang ringan, itu di sini ada yang ringan juga bisa kita temukan. Kemudian ada pemeriksaan juga yang memperlihatkan pada hari 0 dan hari daripada kelima daripada pemeriksaan dari baik yang oral swab maupun yang anal swab. Kita bisa melihat yang anal swab itu adanya pada hari-hari yang lebih akhir dibanding dengan yang oral swab. Kemudian ini juga saya ingin memperlihatkan bahwa waktu pengambilan spesimen dan jenis spesimen juga sangat berpengaruh. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang paling tinggi atau peak daripada oral ataupun sputum swab adalah antara dari hari kelima sampai ke-7. Kita juga bisa lihat di pasien 1, 2. Dan juga pada grafik ini kita lihat bahwa pada saat sebelum terjadinya onset ataupun gejala, maka ternyata sputum maupun di oral swab itu kita bisa temukan virusnya udah cukup tinggi. Nah, ini contoh dari yang asimptomatik. Jadi, pada asimptomatik di sini ada dari Tuan S, jadi dia sampai sekarang masih positif. Ini sudah lebih dari 21 hari. Jadi, tidak ada patokan lagi tadi 14 hari itu sudah menjadi negatif atau positif. Jadi, di sini sampai 21 hari masih positif dan sekarang masih positif. Jadi masih cukup lama. Sementara ada yang asimptomatik itu cepat berakhir. Jadi dari positif hanya 4 hari, 5 hari berhenti. Tapi setelah kita lihat pada CT di RT-PCR-nya itu ternyata memang dia kelihatannya rendah virusnya sehingga dia bisa cepat menjadi negatif. Nah, itu yang mungkin pengalaman kami di situ, jadi untuk memperlihatkan gambaran kepada teman-teman sejawat. Nah, pada fase analytical fase itu interpretasi, jadi kami kalau melihat tadi berbagai macam kasus daripada hasil peningkatan yang kurva sigmoid dan sebagainya. Jadi interpretasi itu harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, jadi tidak bisa diberikan pada analis saja, begitu. Nah, kemudian juga membuat summary yang reportnya banyak, kebetulan sekarang dalam masa pandemi, itu juga merupakan ketelitian yang harus diperhitungkan, karena nanti bisa terjadi salah-salah yang berkonsekuensinya sangat besar antara positif dan negatif pada orang yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau di Indonesia, pada saat yang lalu memang kami selalu terbentur pada hasil laporan positif, karena ada peraturan dari pemerintah yang harus mengeluarkan hasil positif adalah dari Kemenkes. Nah, kemudian melalui Dinkes dan sebagainya. Tetapi banyak yang mengeluh bahwa hasil tersebut lama sekali, sehingga kami sudah berdiskusi dengan Dinkes apakah kami boleh memberikan hasil report positif, dan kemarin itu sudah diperbolehkan dengan catatan bahwa memang untuk keperluan tertentu. Jadi biasanya untuk keperluan tempat kerja, asuransi, dan sebagainya yang memerlukan hasil tertulis. Dan lagi kalau dari sisi analitika memang karena pekerjaan real time itu harus dalam gelap karena probe-nya itu, jadi memang itu juga membutuhkan nggak cuma cukup satu orang. Jadi ketika mengerjakan itu, kalau kami berdiskusi dengan para yang mengerjakan pelaksana itu, jadi itu yang agak lama itu di bagian yang penambahan template ataupun melakukan alih code. Nah, jadi memang safety harus, karena ini merupakan virus yang sangat menular dan baru, dan quality daripada testing itu sangat penting untuk akurasi dan interpretasi hasil. Termasuk mulai dari pengambilan spesimennya, reagennya, dan tentu human resources-nya. Jadi
berdasarkan daripada apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi memang untuk diagnosis COVID ini sebetulnya tidak bisa cuma mengandalkan dari hasil PCR saja, tapi harus melihat data klinis, epidemiologis, ya. Jadi memang hasil negatif PCR itu belum tentu secara lengkap mengeluarkan bahwa tidak ada infeksi daripada SARS coronavirus 2. Jadi memang tadi harus mengkombinasikan. Dan kemudian tentu harus ada peninjauan ulang dari target-target yang menjadi target pada real-time PCR ini, fragmen-fragmennya, karena adanya mutasi dan rekombinasi yang sangat aktif daripada virus ini. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Ya, terima kasih banyak, Dr. Vera. Ya. Stop share. Ya, ya, ya. Ya, Prof. Ya, terima kasih. Kita sekarang Prof. berdiskusi. Ya, oke. Ya, Bu Vera, kita sekarang diskusi. Prof. Kun. Ya. Ya. Halo, ya. Ya, baiklah. Sekarang ya, kita. Prof. Selesai, Prof. Ya, terima kasih. Bu Vera, terima kasih. Sekarang kita berdiskusi. Yang saya catat hal yang baru kita dengar dari Dr. Vera adalah ternyata telah dilakukan swab tenggoroknya negatif dan dari dubur malah positif. Ini hal mungkin informasi baru untuk Indonesia dan barangkali nanti kita bisa bertanya dari Nederland. Sebelum kita Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan pertanyaan bisa lewat chat atau nanti bisa langsung, ya. Mungkin ya, mungkin ada pertanyaan, silakan langsung di unmute. Ya, Prof. Inge. Ya, silakan Prof. Inge. Ya. Saya cuma mungkin ya ke Dr. Vera, mungkin kapasitas di UI untuk melakukan running itu bisa besar ya, Dr. Vera. Karena ya kami tadinya sih bisa menjanjikan hasil dalam sehari sudah bisa keluar, tapi lama-lama juga load-nya besar sekali, tambah lama tambah banyak, sehingga ya satu hari tidak bisa ada. Mungkin itu Dr. Vera untuk yang praktis saja. Silakan Dr. Vera. Ya, silakan Dr. Vera. Ya, silakan Dr. Vera, mungkin ada bisa penjelasan sedikit. Ya, Dr. Vera. Maaf, Dr. Vera, mic-nya bisa di-unmute dulu karena terpantau mute itu. Halo? Ya, silakan. Ya, halo? Ya, Bu Vera, silakan. Tadi apa, Prof? Maaf, Prof. Soalnya tadi ada masalah suara di komputernya. Ya. Ya, silakan Prof. Inge. Load laboratorium ya. Ya, mengenai hasil ya, Prof? Ya, load dan perharinya itu sudah pakai alat yang otomatis, apakah yang manual sehingga kapasitas perharinya itu besar. Mungkin di Jakarta ya alat yang seperti itu atau bagaimana
Ini untuk Yuli? hari-hari kita. Halo? Jadi semakin banyak. Ya, kalau mengenai extraction RNA-nya itu memang kami lakukan masih secara manual. Ya. Kapasitas sehari itu maksimal itu 300, Prof. Ya. 300 dan kami memang menjanjikan hasil itu 3 hari karena tadi kalau hasilnya biasanya bisa dikerjakan 1 hari tetapi mengantisipasi kalau ada hasil yang inkonklusif, jadi harus diulang dikonfirmasi. Jadi kami bilangnya 3 hari kerja. Iya, sama. Ya. Sama ITD ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk mengantisipasi yang inkonklusif, maka sebetulnya sehari selesai, tapi karena untuk mengantisipasi inkonklusif, maka diambil 3 hari. Baik, mungkin ada pertanyaan lain, silakan di-unmute. Ya, mungkin sebelum ada pertanyaan lain, kita tunggu bisa melewati chat, ya. Saya akan tanya, mungkin ini, my question to Juliet. So, in the presentation of Dr. Vera Ibrahim, one of the patient, the third swab negative, but in rectal swab positive. What is your experiences in Netherlands? Yes, I think these are very. It's very good that you were showing the case, Dr. Vera, because this is also what we see. And so sometimes the first test is negative, especially when a person has only very limited symptoms, and then later on the symptoms become worse, and then you see that the PCR becomes positive, and then later on it can stay positive for 3 weeks, but we also see that the PCR becomes negative very quickly. So all variations are possible, and that makes it very difficult. So and we also see the variation, and I think you showed it as well, that nasofaring is negative, sputum is positive, and vice versa. So I agree with that we should not only based on the PCR, but we have to do it as well, and the clinical as well, and the epidemiology with diagnosis. I agree with that. Ya, thank you, Dr. Juliet. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, oke. Can I make another comment? Yeah. I still hear a lot of background noise, by the way. But another thing that Dr. Vera mentioned is that we have to be careful about that the virus may change, and that the PCR primers need to be changed for that. But what my colleagues at the virology department, they are sequencing a lot of viruses, and what they are seeing at this moment is that the virus is very stable. It does not change. So the primer targets that we have now are very good. But of course, on a global scale, we have to make sure that it stays that way. But this is not something that concerns us right now, because the virus is very stable, which is good. Okay, thank you, Dr. Juliet. And we have one question from the audience, especially to Dr. Vera.
The question is, in asymptomatic patient, do you find always a low copy number of virus in this patient? Ya, Dr. Vera. Apakah pada asimptomatik selalu ditemukan kadar? Not always. Nggak selalu, Prof. Jadi tadi yang kami angkat kasus ada yang memang prolong sampai lebih dari 21 hari yang masih asimptomatik, dia masih bisa berjalan-jalan dibanding dengan yang tadi yang sudah 4 hari kemudian bisa menjadi negatif. Itu setelah kami cek memang virusnya rendah dibanding dengan yang tadi yang prolong. Jadi memang sih tidak memastikan bahwa yang asimptomatik itu lebih rendah atau lebih tinggi gitu, Prof. Itu juga mungkin perlu masih penelitian lebih lanjut ya. Kenapa pada orang ini bisa prolong begitu? Apakah ada pengaruh dari sistem imun sehingga virusnya bisa jadi tetap ada, atau ada yang karena sistem imunnya baik sehingga virusnya bisa cepat dieliminasi dan sebagainya. Jadi saya rasa itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Gitu, Prof. Ya, terima kasih, Dr. Vera. Maybe, yeah, Professor Book, please. I have something about these two asymptomatic cases that were presented by Vera. Yeah. Why were these cases tested in the first place? What was the reason to test those people if they had no symptoms at all? Ya, silakan Dr. Vera barangkali atau Prof. Inga. Yes, I think the person maybe has been contacted with positive confirmed cases, and then that he is not infected, so he come by himself or they come by themselves to check whether they are infected or not. So some persons from Surabaya also come by themselves because has been contacted with people that finally confirmed as positive. Yeah, we have cases in. There is a patient, a doctor, but already retired. Then entered the hospital in East Java because of not suspected from the beginning, but then finally knows he is positive, confirmed as COVID-19. But at the time, already several persons in the hospital interact with this patient, and there are 58 persons in the hospital, including the doctors, then checked to us, and 7 among them are positive. Yeah, including 2 doctors. Yes, Prof. Yeah. Yes, Yeah. It is the same in the Jakarta, Prof. For person asymptomatic is the person that have a close contact with the confirmed positive. So they want to know what is they are transmit or not the virus. So they come to us for the self-screening. So normally almost the medical doctor that have the patient the confirmed positive. So did they develop symptoms later? Yeah,
we not trace yet. Yeah, I think it's an interesting question, and what we try to avoid testing people without symptoms because we don't know if we think, but of course we don't know for sure, that these people do not, even if they are positive, PCR positive, it does not necessarily mean that they can transmit the virus. So only when there are complaints, and it's really a person is sneezing or coughing, of course, then there are additional factors that can contribute to shedding. And I think this is important to distinguish. And another thing is that I saw a question in the group chat. The last question is there a correlation between the viral concentration, antibody formation, and severity of disease? Because some people feel very confident, or it gives them a safe feeling that they are PCR positive but are not having any complaints. So they think, okay, I cannot get this disease anymore in my life, I'm protected. But what we are seeing now, but this is very preliminary, is that only people that are really having a fever and really having complaints, that only these people build up an antibody level that can be seen as a protective antibody titer. So a positive PCR result from your throat when you're not having any complaints is not it's not saying anything about that you cannot get the disease anymore in your future life, and it's also not saying anything about, well, that you can transmit the virus. So I would be very I would not test a person that is not having any complaints. Yeah, Dr. Juliet, we have now 10 minutes again. We have one question. The definition of COVID-19 in Indonesia at this moment, even everybody has with good condition health, but in PCR positive, then will be included in the case, but not hospitalized, but they can isolation at home. So how about this? Your comment, please. Yeah, it's the same strategy as we have here in the Netherlands, and I think that's also recommended by the WHO. So I think that's a good strategy to have the home isolation. But it's always a bit complicated what to do with partners and children, of course. But I think it's a good strategy. Yeah. Yeah. Okay. Anything else? A question? Punten, Prof, mau izin nanya. Ya, silakan. Ya, Prof, ini pertanyaan buat nama saya Doni dari Fakultas Kedokteran Unswagati dari Cirebon. Saya mau bertanya, apabila kita mengadakan tes real-time PCR dan hasilnya CT-nya antara 39 dengan 40, apakah langkah yang kita lakukan? Apakah kita ngambil sampel lagi atau kita PCR ulang lagi atau gimana ya? Ya, silakan Prof. Ya, oke. Ya, kadang-kadang kita ragu dengan hasil yang mungkin positifnya lemah gitu.
Ya, kita cek ulang. Pernah kita juga minta sampel di sampling ulang ataupun sampel yang sama dicek kembali. Walaupun N1, N2, N3 dan RP-nya positif, lebih bagus kita ngulang cek kembali ya. Ya, dalam kan ada kriteria itu di hari itu pemeriksaan keberapa di hari berapa, ataukah pernah negatif kemudian terus di fase ada virus shedding itu bisa positif kembali, lemah begitu bisa terjadi. Jadi setelah lebih dari 2 minggu ada kasus juga di kami. Setelah lebih dari 2 minggu sudah nggak panas, parunya juga pneumonia sudah hilang. Nah, kemudian cek PCR-nya negatif. Kemudian berikutnya 2 hari kemudian dicek lagi, ya itu sekitar itu CT-nya 38, 37 itu. Ya ini terpaksa dicek lagi, ambil sampel lagi 2 hari. Gitu. Memang selama 2 minggu setelah itu bisa terjadi virus shedding, makanya setelah keluar dari rumah sakit tetap dianjurkan untuk isolasi diri selama 2 minggu begitu. Ya. Ya, Dr. Vera, ada komen? Ya, Dr. Vera. Ya, kalau kita menemukan hasil pemeriksaan yang CT-nya rendah, jadi 39, 40 itu kan limit ya. Biasanya kami lakukan pemeriksaan ulang. Jadi kami ekstraksi ulang, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kalau hasilnya memang sama, memang itu dia rendah gitu. Tapi biasanya kemudian hasilnya negatif sih kalau yang biasa-biasa yang terjadi. Gitu. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari audiens. Apakah ada limit untuk detection virus di dalam sampel? Detection limit. Seberapa banyak virus, berapa tak terdeteksi, dan berapa terdeteksi jumlah. Silakan, Dr. Vera. Ya dok, biasanya memang kita melihat CT-nya Prof. Jadi kan ini masih belum kuantitatif, masih kualitatif. Jadi biasanya yang di bawah 40 atau mungkin bawah 35 kalau lebih cepat kelihatan itu biasanya virusnya lebih banyak dibanding kalau udah yang CT-nya lebih daripada 35, jadi 39, 40, nah itu kita biasanya kita lakukan ulang karena hasilnya kemudian bisa ada yang negatif kemudian atau dia bertetap kalau umpamanya dia memang positif. Jadi memang ada batasannya Prof, limit daripada deteksi. Kalau boleh menambahkan, kontrol positif kami itu waktu dicek bisa mendeteksi dari 10⁻1 kopis sampai 10⁻8 kopisnya. Dari situ kita tahu range kita bisa seberapa rendah kita bisa mendeteksi. Ya, terima kasih. Ya, ini ada satu pertanyaan dari audiens. So, one question to Dr. Juliet. How Netherlands conducting the social distancing policy nationally? Well, that's a question from my colleague from the Public Health Department, of course. But our Prime Minister, he calls it an intelligent lockdown. So he's really asking the people in the public to keep a distance of 1.5 meters, but is not explaining exactly how. However, what we see is that in the hospitals, because there are still patients coming to the hospital, we make we have the chairs, and some chairs are blocked with a
are blocked, so people cannot sit there. So then 1.5 meters distance is always guaranteed. And also when anywhere where there are lines, so also in the hospital, but also in shops, there are marks on the floor that indicate the 1.5 meter. And then we, in the hospital, it's very difficult to keep the distance of 1.5 meter. So what the nurses have done now in their department is that every day we have a chief nurse distance, and she is saying to everybody when the distance is too close to each other. And so this is a way to keep everybody alert that they have to keep the distance. But it's a challenge for all of us. It's a challenge. Yeah. Yeah. Yeah, thank you very much, Dr. Juliet. We have, at this moment, we will end this web seminar, I think, and we have discussed for 1 hour and 30 minutes about the diagnosis of COVID. Dan pada semua peserta, kami sampaikan terima kasih. Dan pada 3-4 hari lagi akan satu session lagi yang sangat menarik, yaitu tentang program pencegahan, di mana satu pembicara juga dari Netherlands, Dr. Juliet. So, Dr. Juliet, I informed the participant that the next session we have a special session of infection prevention and control. So, we would like to know more detail in Netherlands why patient sampling, etc. What about PPE, and in Indonesia, what kind of we use the PPE. So you know that we have a low middle income country, and you are in developing country, so maybe a little bit different, and we will discuss in the later session. So all the participants, all the PAPKI member, Netherlands PAPKI also, thank you very much, and see you again in the next. Yeah, Professor Frederick, maybe one question. Yeah. Okay. Okay. Pasangnya dia dong panggal kok. Pasang aluminium. Ke kanan. Keting ya. Keting ya. Okay, I think I will close the seminar. Terima kasih pada hadirin sekalian. Thank you very much to our colleagues from Netherlands, from Japan, and from UK. Dan terima kasih pada teman-teman yang ikut partisipatif di dalam acara ini. Banyak chat, ini ada puluhan chat pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada saat ini, kan kami informasikan kemudian. Terima kasih. Kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.